Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita, di mana sangat besar anugerah yang Dia limpahkan kepada kita sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya, yaitu keimanan, keislaman kita, yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar yang tiada taranya. Di samping nikmat-nikmat kecil, yaitu kesehatan kita, harta, lingkungan tempat tinggal kita yang nyaman, yang enak, yang tidak ada huru-hara, tidak bencana, ini nikmat kecil. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, kita syukuri dengan beramal, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya wasiatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan itu adalah puncak dari segala sesuatu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berhati-hati dalam menapaki kehidupan kita, dalam menelusuri jalan perjuangan kita. Kita perlu berhati-hati. Dengan begitu kita akan selalu menjaga agar jangan sampai melakukan yang dilarang-larang Allah. Kita selalu beristiqomah, berusaha untuk selalu menjalankan yang diperintahkan Allah, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah kita upayakan untuk dikerjakan. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berhati-hati. Itulah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, suatu saat di Pakistan ada seorang dokter spesialis syaraf terkemuka sedang terbang menggunakan pesawat kecil yang hanya berisi beberapa penumpang. Di tengah perjalanan cuaca mendung, langit mendadak gelap, awan pekat ditimpali kilat yang menyambar-nyambar. Goncangan dalam pesawat tiba-tiba terasa. Mesin terkena petir, membuat satu mesinnya rusak dan pesawat terpaksa mendarat darurat. Alhamdulillah, di sekitar kejadian ada bandara kecil, walaupun tempatnya agak terpencil, tapi ada bandara kecil. Kalau kita umpamakan dari Jakarta mau ke Surabaya, sampai di sekitar Madiun disambar petir, turun di lapangan Es Wahyudi. Tapi suasana di Madiun situ masih jalannya banyak yang jalan tanah becek gitu, kalau hujan becek. Nah, dokternya tanya apakah ada yang bisa memperbaiki pesawat ini. Nggak ada yang bisa. Lama kira-kira bisa diperbaiki oleh teknisi, lama sekali, kata pilotnya begitu. Waduh, padahal saya harus ke kota sebelah, ada urusan yang sangat penting. Maka dianjurkan untuk sewa mobil. Berangkat. Hujan turun lebat sekali, sampai-sampai jalan tanah yang becek itu tambah berlumpur, nggak bisa jalan. Mulai sadar bahwa saya nggak bisa mengarungi perjalanan ke kota sebelah dalam waktu yang direncanakan. Akhirnya kelihatan dalam gelap-gelap itu, kelihatan di tempat yang sangat terpencil ada sebuah rumah kecil didodok. Ayo kita ke sana, kata dokternya ke sopirnya. Kita istirahat, sholat, barangkali di sana juga ada sedikit makanan. Akhirnya diketuk. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nak? Ternyata penghuninya seorang nenek. Diceritakan kejadiannya. Oh ya, nggak masalah nak, silakan masuk. Setelah itu sholat di musola, disediakan musola, dan memang sudah tersedia musolanya. Terus istirahat. Neneknya beberapa menit melihat di sebelah musola itu ada seorang anak kecil terbaring sakit keras. Selesai berdoa, neneknya sholat berdoa, ditanya oleh dokter itu, terima kasih nek, saya telah bisa menumpang istirahat di sini.
Kalau boleh tahu ada apa dengan anak kecil itu? Beliau, nenek ini menjelaskan, itu cucuku yatim, sakit keras. Kami sudah mengunjungi banyak dokter di sini dan mereka semua menyarankan untuk bisa pergi, umpama kalau di sini pergi ke Jakarta sana. Ternyata di Jakarta sana ada hanya satu dokter spesialis yang insya Allah bisa menolong anak ini. Dan itu pun harus antri 6 bulan. Kata nenek itu bercerita kepada dokter ini. Walaupun neneknya ini belum tahu kalau yang dihadapi ini dokter spesialis neurologi. Kalau boleh tahu siapa nama dokter itu? Ishan. Langsung dokter itu menangis. Loh, kenapa nak engkau menangis? Kata neneknya. Doamu baru dijawab oleh Allah, wahai nenek. Akulah dokter Ishan yang kalian cari itu. Allah menggiring, memaksa agar dokter itu datang langsung ke rumah pasien. Bukan pasiennya yang harus antri 6 bulan datang dari Madiun ke Jakarta, enggak. Tetapi dokternya yang biasa hidupnya mewah, terus disanjung-sanjung banyak orang, harus datang ke tempat terpencil, rumah gobok reot, makan dengan makanan yang seadanya. Itu paksaan Allah. Kenapa Allah memaksa dokter itu kok begitu? Karena Allah mengabulkan doa dari nenek ini. Selanjutnya, sebelum itu neneknya bercerita bahwa setelah dianjurkan menunggu 6 bulan itu, saya selalu berdoa bahwa ya Allah, mudahkanlah urusan kami, anak ini sakit, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Doanya nenek itu begitu. Kalau Allah berkehendak, hukum alam ini dibolak-balik. Contoh, Nabi Nuh waktu berada di puncak kesedihannya, dihina umatnya, Allah mau menghancurkan, memusnahkan, mengadab, menyiksa umatnya. Diberi banjir. Banjirnya tidak hanya dari hujan yang lebat, tapi juga dari tanah. Mancar dari tanah. Kalau di Al-Quran digambarkan dari dapur. Di surat Hud ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa ma sabaqa alaihi alqaul wa man amana ma'ahu illa qalil. Dan apabila perkara atau azab kami datang, maka dapur memancarkan air. Kami berfirman, bawalah wahai Nuh, masukkanlah wahai Nuh ke dalam bahtera itu setiap 2 pasang binatang. Sepasang binatang, sepasang. Wa ahlaka, dan masukkanlah juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang sudah didahului takdirku untuk tidak beriman. Siapa lagi yang dimasukkan, yang disuruh Allah memasukkan oleh Nabi Nuh? Waman aman, dan orang-orang yang beriman. Dan bukanlah orang-orang yang beriman bersamanya itu kecuali sedikit. Yang dimasukkan ke perahu itu hanya orang yang beriman, itu pun jumlahnya sedikit, di samping keluarga dan sepasang-sepasang binatang yang dinaikkan. Nah, itu dimuncratkan. Kalau sekarang kita ketahui, baru sekarang ada yang menurut kita tahu di Lumpur Lapindo itu dimuncratkan. Akhirnya setelah semua musnah, orang kafir musnah, bumi disuruh menyedot airnya kembali, langit disuruh berhenti menurunkan hujan. Akhirnya bahtera itu terdampar di Bukit Judi. Nah, ini bukti bahwa keanehan ini dibuat oleh Allah. Wong di pegunungan, di bukit kok bisa banjir? Itu aneh sekali. Kalau Allah berkehendak bisa. Abraha dihancurkan oleh burung, dengan izin Allah dihancurkan oleh burung. Kenapa itu? Diubah-ubah
Hukum alam ini diubah oleh Allah, tidak berlaku lagi kalau Allah berkehendak. Nabi Zakaria sudah sangat tua sambat kepada Allah. Sebelum sambat itu mendapat pelajaran dari Maryam, anak asuhnya, seperti digambarkan di surat Ali Imran ayat 37 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk merawat Maryam, anaknya Imran. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, mendapati hidangan. Yang dari mana hidangan ini? Dijawab oleh Maryam, huwa min indillah, dia datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Dari situ Nabi Zakaria mendapatkan pelajaran. Kok enggak dulu-dulu saya mohon kepada Allah putra agar bisa melanjutkan perjuanganku. Akhirnya setelah itu beliau mohon sekali kepada Allah putra, dituruti oleh Allah. Aneh lagi, beliau sudah tua sekali, enggak bisa berhubungan suami istri. Istrinya sudah lama dikenal sebagai wanita yang mandul, kok masih bisa melahirkan Nabi Yahya. Belum lagi nanti proses dilahirkannya Nabi Isa. Itu semua kejadian-kejadian aneh yang akan menimpa dunia kalau Allah menghendaki. Maka kita jangan bosan-bosan, jangan jera-jera untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Amma ba'da. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kalau virus corona yang menimpa kita ini kita merasa sedikit atau banyak terganggu. Ekonomi terganggu, keamanan terganggu, ketenangan hidup terganggu. Kita mohon kepada Allah agar ekonomi tidak begini lagi, kesehatan meningkat, yang sakit-sakit berkurang. Kita mohon kepada Allah, karena Allah itu sangat dekat. Allah itu mengabulkan permohonan hambanya yang berdoa. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, firman Allah, pasti aku kabulkan bagi kalian. Kalau di surat Al-Baqarah 186 kalau nggak salah ya itu. Inni qarib. Kalau dikatakan, ditanyakan kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah bahwa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dekat, pertolongannya, bantuannya, petunjuknya itu sangat dekat. Jangan ragu, selalu berdoa. Seperti Abdul Muttalib dulu itu, ya juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, rumahmu yang mulia ini mau dihancurkan musuhmu. Aku serahkan keamanan rumahmu ini ya Allah kepadamu. Yang tawakal hanya satu orang, yang kita ketahui hanya Abdul Muttalib. Tapi Allah menjawab tawakalnya Abdul Muttalib itu untuk mengamankan Ka'bah. Jangan
cerah-cerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.